Halo kawan Kuboy, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya semuanya. Nah, balik lagi nih ditemenin sama Mr. Cowboy yang akan mengupas segala hal-hal menarik yang ada di dunia ini yang mungkin sebagian kita tidak pernah tahu. Kali ini Mr. Cowboy akan membahas 5 Tarzan yang ada di dunia nyata. Ya, 5 anak ini dibesarkan oleh hewan liar. Hewan liar itu emang udah biasa. Namun, bagaimana jika seorang anak manusia dibesarkan di alam liar oleh hewan-hewan? Kenapa nih bisa terbiasa hidup layaknya hewan yang merawat mereka? Saat melihat manusia, mereka malahan terlihat begitu asing. Layaknya seperti Tarzan dan Mowgli. Ya, ini dia 5 orang di bawah ini diasuh oleh hewan-hewan liar. Beberapa hidup layaknya manusia. Yang pertama, Marina Chapman. Seorang wanita Inggris kelahiran Kolombia, Marina Chapman mengisahkan bagaimana ia diasuh oleh monyet capuchin sejak berumur 5 tahun. Waktu ia berusia 5 tahun, Chapman diculik lalu dilepaskan begitu aja nih di hutan belantara, yaitu yang terletak di Kolombia. Saat itulah ia bertemu dengan gerombolan monyet, yaitu monyet capuchin yang kemudian mengasuhnya layaknya anak sendiri. Prosesnya pun gak sangat mudah nih. Chapman mengaku ia tadinya diacuhkan oleh para monyet. Sampai suatu hari ia keracunan tamarinda dan diselamatkan oleh monyet-monyet capuchin. Barulah saat itu monyet-monyet itu menerimanya. Monyet-monyet capuchin mengajarkan Chapman cara bertahan hidup dan berburu, sehingga ia bisa tetap hidup. Sampai akhirnya pada usia 10 tahun Chapman ditemukan oleh para pemburu. Ia malah dijual ke rumah bordir di Cucuta. Dalam bukunya, Chapman mengaku bahwa ia sudah kehilangan bahasa manusia dan lebih ingat bahasa monyet. Karena tidak dapat berbahasa manusia pada waktu itu, Chapman melarikan diri untuk beberapa waktu. Chapman menggelandang di jalanan sampai akhirnya menjadi bawaan sekelompok mafia. Pada saat 14 tahun, seorang tetangga bernama Maruja menyelamatkan Chapman dari mafia tersebut dan mengirimnya ke Bogota. Nah, di Bogota Chapman diadopsi sebagai anak pada tahun 1977. Chapman kemudian dikirim sebagai seorang pengasuh di Bradford, yaitu di Inggris. Di sana ia menetap dan menikah dan hingga memiliki 2 putri. Seorang profesor asal Kolombia, Carlos Conde, membenarkan kesaksian Chapman melalui uji reaksi Chapman saat melihat foto keluarga mengadopsinya dan sekelompok monyet capuchin. Nah, yang kedua, Natasha Mikhailova. Kisah yang satu ini lumayan sangat mengganggu nih dan menyesalkan. Jadi, siapin nih mental kalian. Pada tahun 2009, pekerja sosial Siberia menemukan bahwa seorang gadis belia berusia 5 tahun bernama Natasha Mikhailova ditelantarkan oleh orang tuanya. Kamu pasti merasa kesal kan? Ya, ia ditinggalkan di hutan atau mengalami kecelakaan pesawat seperti Tarzan. Natasha hidup bersama ayah, ibu, dan kerabat lainnya. Hanya aja orang tua Natasha tidak mengurusnya dengan benar. Ia menempatkan gadis berusia 5 tahun tersebut bersama anjing dan kucing liar di rumahnya. Selama 5 tahun, gadis ini tinggal bersama anjing dan kucing tanpa sepengetahuan orang-orang. Para tetangga yang merasa khawatir akhirnya menghubungi pihak perlindungan anak Siberia. Salah satu polisi yang menjemput Natasha, Larissa Popova, tidak tega melihat keadaan Natasha yang begitu kotor. Ia berkata, "Saya hampir pingsan dengan baunya." Setelah dibawa ke pusat rehabilitasi anak, para relawan kaget dengan bagaimana Natasha sering melompat ke arah mereka dan bermain layaknya seekor anjing. Natasha tidak berjalan dengan 2 kaki, melainkan dengan tangannya. Saat mereka meninggalkan Natasha sebentar, sang gadis akan menggedor-gedor pintu dan menggonggong. Ia juga tidak begitu suka bermain dengan anak-anak sepantaran mereka dengan cara mendesis ke arah mereka pada waktu makan. Natasha akan memakan makanannya seperti anjing, yaitu dijilat. Ini sih parah banget ya. Saat ditanya mengenai Natasha kepada pusat penelitian tersebut, Nina Yemelchugova mengatakan bahwa Natasha tidak menderita keterbelakangan mental. Ia hanya kurang asupan sosial dengan sesama manusia yang lebih banyak bersama anjing. Kedua orang tua Natasha, Viktor Lozikin
dan Yana Mikhailova akhirnya ditangkap atas tuduhan penelantaran anak. Diketahui mereka sudah tidak mengurus Natasha selama 2 tahun sebelum ditemukan. Nah, yang ketiga, Macross Rodriguez Pantoja harus kehilangan ibunya di usia dini. Macross Rodriguez Pantoja lahir pada 1946, mengalami penganiayaan hingga berusia 8 tahun oleh ibu tirinya. Akhirnya nih, ia dijual pada tahun 1954 kepada seorang penggembala kambing yang akan mempekerjakan dia di ternaknya. Akan tetapi, sang gembala meninggal dan Macross memutuskan untuk kabur ke alam liar pada tahun 1965. Macross yang berusia 19 tahun ditemukan oleh otoritas setempat dan dibawa pulang secara paksa. Nah, ketika ia ingin dibawa atau ditolong, ia pun mencakar dan menggigit mereka seperti serigala. Polisi terpaksa membungkam mulutnya. Ternyata selama 11 tahun ia berada di alam liar. Macross dirawat dan dilindungi oleh serigala. Bukan hanya serigala, Macross mengaku kalau rusa dan ular juga adalah temannya. Akhirnya Macross diajari bagaimana cara hidup layaknya manusia, dari cara berbicara, tata perilaku, cara berpakaian hingga cara berjalan. Nah, kisah Macross diketahui dunia saat seorang antropolog bernama Gabriel Jenner Manila membuat penelitian tentang Macross dan menumpahkannya dalam bentuk buku yang berjudul Macross World Child of the Sierra Monera yang dirilis pada tahun 1982. Saat ini, Macross berusia 76 tahun dan telah membagikan kesaksian hidupnya dengan serigala. Bahkan, pada tahun 2010, kisah hidupnya diangkat menjadi film berjudul Entre Lobos, di antara serigala. Nah, yang keempat, Ivan Mishukov. Ya, lagi-lagi kasus yang satu ini disebabkan karena orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kasus penutup di daftar ini datang dari Rusia nih, saat seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun kabur dari kondisi rumah yang tidak sehat. Nama bocah itu yaitu Ivan Mishukov, dilansir dari Daily Mail. Ivan lahir pada tahun 1992. Dia kabur pada tahun 1996 karena kakeknya yang pemabuk dan menggelandang di jalan Moskow. Saat mendapatkan makanan, ia membagikannya ke gerombolan-gerombolan anjing. Siapa sangka perbuatan tersebut menghasilkan kepercayaan dari para anjing dan mereka menjadikannya Ivan kepala suku. Selama 2 tahun, Ivan dan para anjing mengembangkan simbolis mutualisme. Ivan mencari makanan dan para anjing melindunginya. Di tengah dinginnya udara Moskow, para anjing tidur di sekeliling Ivan, memberinya kehangatan. Kisah Ivan tercium oleh polisi Moskow pada tahun 1998. Mereka mencoba membawa Ivan kembali ke dunia manusia dan 3 kali gagal karena para anjing melindunginya. Akan tetapi, setelah memisahkan gerombolan anjing tersebut dari Ivan, mereka berhasil pada percobaan keempat. Karena hanya terpisah 2 tahun dari dunia manusia, tidak sulit bagi Ivan untuk kembali bicara layaknya manusia. Saat ditempatkan di penampungan anak di Moskow, Ivan amat sedih saat tahu bahwa anjing-anjingnya kembali menunggu di pintu. Para polisi membunuh mereka. Kok tega ya? Sekarang Ivan berusia 30 tahun dan telah bekerja di pabrik kabel di Ryutov, kampung kelahirannya. Ia pun mengenyam pendidikan di Korps Kadet Angkatan Laut, Kostrad, dan mengabdi untuk Angkatan Bersenjata Rusia, serta tampil di hadapan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Kisah Ivan Mishukov diangkat menjadi sebuah novel berjudul Dog Boy oleh penulis Australia. Nah, yang terakhir, Ho Fang Lang. Ya, Ho Fang Lang adalah Tarzan di dunia nyata, yaitu dari Vietnam. Menghabiskan hidup selama 41 tahun di dalam hutan. Rupanya saat Ho Fang Lang berusia 2 tahun, ia dibawa ayahnya untuk melarikan diri dari dalam hutan saat terjadi perang. Ayahnya ternyata adalah seorang veteran tentara Vietnam yang menghindari serangan Amerika Serikat yang telah membunuh istri dan anaknya, saudara Lang. Selama hidup di hutan, kedua sama sekali tidak berhubungan dengan manusia lainnya selama 4 dekade. Sebelumnya, Lang dan ayahnya berasal dari dusun Tram Kerm, Vietnam. Sayang, mereka terpaksa kehilangan keluarga utuhnya oleh serangan bom. Demi menyelamatkan keluarga yang masih bertahan dari perang,
Sang ayah membawa anak yang masih hidup ke pedalaman hutan yang sangat lebat, jauh dari peradaban dan tidak diketahui oleh tentara Amerika Serikat. Hutan tempat mereka tinggal berada di distrik Tai Tra, provinsi Quang Ngai, yaitu di Vietnam. Ho Fang Lam dan ayahnya bertahan hidup dengan meminum madu, memakan buah-buahan dan daging hewan yang mereka buru. Mereka juga membangun rumah sebagai tempat tinggal mereka, tak terkecuali tinggal di rumah pohon untuk menjaga mereka dari serangan binatang buas. Selama hidup di dalam hutan, Ho Fang Lam sama sekali tak memiliki kontak, bahkan mengenal manusia lainnya. Ia hanya merasa teman-temannya adalah hewan dan sekitarnya. Nah, itu dia beberapa Tarzan yang ada di dunia nyata. Kira-kira ada lagi nggak ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, lalu di share ya. See you next time.